nanti kita tes itu sesuai dengan profil lulusan gitu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi memang semua lulusan harus kita tes. Mungkin tadi Bapak-bapak itu sekolah di prodi akuntansi memang inginnya kan memang kerjaannya nanti atau bidangnya nanti bersentuhan bersesuaian dengan kompetensi dia, walaupun namanya mungkin bukan bagian keuangan atau bagian penganggaran, tapi memang nanti Bapak Ibu mesti memiliki instrumen yang cerdas dalam tanda kutip untuk menggali kesesuaian dengan profil lulusan. Kira-kira begitu Bu Vera ya? Bu Vera ya. Oke. Gimana Bu Vera, apakah sudah terjawab? Ya, mohon maaf Pak. Ya Bu. Boleh saya lanjutkan? Jadi mahasiswa alumni kami ini memang kemarin ada sempat kerja sama Poltek dengan Pemda. Ya. Jadi yang ditempatkan di program studi akuntansi itu rata-rata bendahara, kemudian pokoknya orang-orang yang bersinggungan dengan keuangan di Pemda. Di Pemda. Ya. Nah, ini yang setelah mereka lulus, mereka cuma rata-rata yang saya tahu karena ini kebanyakan orang dekat aja, itu mereka cuma naik golongan aja, tapi kalau untuk mutasi ke tempat lain saya belum dapat informasi tentang itu. Jadi ibaratnya mereka masih di tempatnya, cuma golongannya aja yang naik. Nah, ini yang beberapa yang 10 orang begitu. Nah, itu juga ada yang tes PNS, kemudian ada yang lulus, ada juga yang belum tapi kayak kerjaannya kayak di toko-toko gitu. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bu, jadi ya seperti saya bilang tadi, mungkin karena beliau itu ditugaskan juga ada di perbendaharaan, di keuangan gitu ya, saya rasa walaupun belum pindah tapi mungkin secara kompetensi kan digunakan gitu ya. Saya rasa nggak masalah Bu, nggak masalah. Ya, saya sih begitu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, memang ukurannya setelah lulus ya Bu ya, jangan sekarang. Ukurannya setelah lulus. Baik Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Selanjut Pak, jadi ini ada pertanyaan ketiga dari Bapak Gunawan. Terkait, apakah ISK APT bisa diajukan meskipun belum semua atau belum ada program studi yang dikonversi? Nah, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu kalau di APT itu kan di akreditasi program studi salah satu syarat itunya misalnya kan antara unggul dengan A itu kan tidak ada masalah gitu ya. Yang penting kalau misalnya Bapak Ibu punya PT prodinya A semua gitu ya, saya bisa rasa itu bisa juga dikonversi menjadi unggul karena syarat berat dalam tanda petik akreditasi perguruan tinggi itu ada di program studi Bapak Ibu, program studi gitu ya, yang berat itu sama dengan di PS itu adalah jumlah doktor gitu kan, dalam tanda petik kalau mungkin kalau Bapak Ibu universitasnya besar doktornya banyak mungkin, tapi kalau perguruan tinggi kecil lalu doktornya masih sedikit kan untuk mengadakan doktor itu memang sih bisa beli gitu, nanti bisa hire, bisa rekrut dosen baru, tapi kan tidak mudah gitu Pak, tidak mudah, jadi perlu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya perguruan tinggi sudah dihitung tadi, kira-kira program studinya ini A-nya lebih banyak gitu ya, sudah 70% lah, ini udah confident Pak, bisa ISK. Kira-kira begitu Pak, kira-kira begitu. Mohon dicek itu aja, cek matrik ISK-nya kan program studi ada ininya, ada skornya. Yang penting asal yakin aja ya Pak ya. Ya, asal yakin. Harus berhitung dulu Pak. Harus diperhitungkan dulu ya Pak ya. Perhitungkan dulu baru ajukan ISK. Jadi ISK ini Bapak Ibu memang saya sarankan sebelum Bapak Ibu bekerja dengan ISK, Bapak Ibu lihat dulu syarat peringkatnya. Yang tadi kalau dari dari C ke baik ya mungkin dalam tanda petik tidak terlalu banyak halangan ya karena 2 semua kan tadi. Tapi kalau dari B ke baik sekali, Bapak Ibu perlu berhitung. Contohnya misalnya tadi program studi. Dari sekarang B, lalu Bapak Ibu ingin konversi ke baik sekali. Salah satu syarat peringkatnya adalah jumlah dokter 25%. Kalau belum ada ya Bapak Ibu belum bisa. Kira-kira begitu Pak, kira-kira begitu. Betul. Jadi harus memperhatikan persyaratannya dulu ya Pak ya, yang paling penting ya. Syarat perlu peringkatnya. Ya, peringkatnya.
Baik, selanjutnya Pak dari Ibu Rahma Untri ini Pak. Jadi pertanyaannya adalah untuk pengisian data dosen NIDN atau NIDK di tabel ISK, apakah diisi pada tabel yang sama? Oke, ini mungkin terkait dengan data dosen Pak. Data dosen ya. Iya, apakah di Kalau- tabel ISK Ya. yang sama? Ya. Kalau maksudnya apa? Kalau dosen itu pasti punya NIDN atau NIDK. Betul. Itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan nama dosen di situ, nggak ada NIDN atau nggak ada NIDK, itu dianggap bukan dosen Bapak Ibu gitu. Jadi harus ada NIDN atau NIDK. Iya. Jadi tidak ada, kalau di dokumen ini tidak ada urusan dia kontrak atau pegawai tetap ya, tapi apakah dia punya NIDN atau NIDK. Kira-kira begitu Pak. Iya. Ya, jadi tidak ada pemisahan antara NIDN dan NIDK, yang penting ada ber-NIDN atau NIDK ya Pak ya? Ya, yang memiliki nomor urusannya urutnya. dengan kalau NIDK, NIDN-nya urusannya dengan Pak Tom. Iya. Ya, Yang penting asal ada nomornya Pak ya? ya ada nomornya. Kan berarti ada di Pededikti. Betul. Dan terdaftar di Pededikti juga. Betul. Baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini juga, ini masih lanjut Pak. Dan Ya. beberapa, ini dari Ibu Rahma juga. Dan berapa jumlah dosen ber-NIDN yang disyaratkan apabila ada dosen NIDN yang telah keluar dari data Polak. Apakah dapat diganti dengan dosen NIDK? Ini mungkin perhitungannya dosen NIDN ini keluar, dia Ya. mendapatkan dosen NIDK. Apakah masih dalam perhitungan rasio juga Pak? Ya, kan kalau Bapak Ibu lihat di Pededikti itu sekarang ada dosen dosen pembagi rasio ya. Dosen pembagi rasio, betul Pak. Dosen Sebenarnya pembagi itu rasio. sebenarnya logika itu untuk Sabto Bapak Ibu, untuk mesin to mesin. Jadi di IPPA tadi Pak Sosono mungkin menjelaskan bahwa di tahap 1 mesin itu tidak melihat apakah dia DTPS atau bukan. Yang penting kalau itu dosen tetap Bapak Ibu dihitung. Minimal harus 10 orang kan, 10 orang. Karena bisa jadi dia DTPS atau DT. Misalnya 5 orangnya adalah dosen sesuai program studi, yang 5-nya orang agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu kan, itu 10 orang. Nah kalau di sini, kalau di ISK Bapak Ibu harus pasti kalau di ISK Bapak Ibu harus punya minimal 3 DTPS tadi kan. Saya bilang 3 DTPS itu Bapak Ibu sudah 2. Tetapi ketika Bapak Ibu hanya 3 DTPS, asesor itu akan melihat apakah Bapak Ibu punya DTT 2 orang lagi. Ya mestinya 5 lah ya Bapak ya. DTPS itu mestinya 5 gitu ya. Tetapi kan menurut Permennya bisa 3 DTPS yang DT yang punya NIDN dan NIDK, yang 2-nya lagi adalah DTT gitu, artinya dosen orang lain tapi masih sesuai bidang. Ya yang bagusnya sih kalau menurut instrumen ini satu prodi ya DTPS-nya harus 12. Harus 12 ya. Kalau satu prodi gitu ya. Kira-kira begitu Pak Bu Rahma ya? Ibu Rahma Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya masih ada waktu untuk menanyakan kepada narasumber terkait hal-hal apa yang ingin ditanyakan. Kita masih memiliki waktu dalam sesi berdiskusi. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk bertanya kepada narasumber. Baik, ini Pak ini ada lagi Pak, Ibu Dina Puriati. Nah, ini terkait pertanyaannya adalah dari Stiki PGRI Banjarmasin mau bertanya. Bila perguruan tinggi melakukan perubahan bentuk dengan akreditasi minimal, apakah boleh meluluskan mahasiswa saat masa sebelum pengajuan yang baru? Jadi waktu Bapak Ibu kan begitu perubahan bentuk, mestinya Bapak Ibu mengajukan perubahan PT, mengambil salah satu akreditasi dari bentuk yang lama. Saya ada dua perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perguruan tinggi A, akreditasinya B, perguruan tinggi B, akreditasinya C. Lalu Bapak Ibu digabung gitu ya.
digabung. Ini perubahan bentuknya satu ya, bukan gabungan ya? Ya, Satu bukan, ya? bukan. Bukan ya? Tapi Bukan. sebelumnya berarti belum terakreditasi ya Bu ya? Sudah. Jadi Sudah Bu? saat ini kan akreditasinya B. Ya, Nah, kita mengajukan perubahan bentuk kan Pak, berarti kita mengusulkan akreditasi minimal kan Pak ya, bersamaan ya, dengan itu. ya, Nah, jadi kalau akreditasi minimal yang baru itu berarti baik ya Pak? ya, baik. Nah, saat itu tadi kan di narasumber sebelumnya kalau bisa itu jangan dulu meluluskan gitu. Apakah ini yang dimaksudkan itu kita tidak bisa meluluskan mahasiswa? Kemudian bagaimana dengan prodi-prodi yang dibentuk yang di PT yang lama Pak sebelumnya. Jadi misalnya dari STKIP menjadi universitas misalnya. Nah, lalu prodi di yang STKIP ini kan sudah akreditasi B juga semua Pak. Nah, apakah itu tetap akreditasinya B atau kita perlu mengusulkan lagi akreditasi baru Pak pada saat bentuk sudah berubah bentuk gitu? Ya, sepengetahuan saya Bu, kalau misalnya perubahan bentuk itu Bapak Ibu dapat akreditasi baru ya, PT-nya misalnya, Iya. itu kan yang saya paham Bu, yang saya paham ya, ada kumpulan beberapa perguruan tinggi lalu menjadi satu universitas misalnya gitu ya, satu universitas, maka mereka akan mengajukan surveillance untuk mengakui salah satu akreditasinya, misalnya STMIC dengan STBA, ternyata STMIC-nya misalnya B, STBA-nya C misalnya, lalu dia akan mengajukan surveillance untuk salah satu akreditasi perguruan tingginya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memang tadi tidak terakreditasi lalu mengajukan perguruan tinggi baru dengan nama baru gitu sehingga terakreditasi baik. Nah, kalau memang terakreditasi baik, sebaiknya kan Bapak Ibu punya prodi-prodi baru yang prodi-prodi lama yang pindah ke perguruan tinggi itu. Sebaiknya Bapak Ibu mengajukan surat kepada Ban PT untuk surveillance prodi-prodi itu supaya diakui akreditasinya gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya surveillance itu memang perguruan tinggi baru dia sudah ada, misalnya gabungan dari beberapa perguruan tinggi kan sudah ada akreditasinya, minta diakui salah satunya, akan di Ban PT akan mengecek apakah ini masih layak tidak sebagai itunya. Sepengetahuan saya begitu Bu, tapi memang kalau misalnya baru memenuhi syarat baik kan gitu ya, ya sebaiknya Bapak Ibu buru-buru saja mengajukan akreditasi sebelum ada lulusan, karena memang Bapak Ibu sudah punya program studi yang terakreditasi kan, sudah ada. Iya, iya. Ya, kalaupun itu misalnya ingin dipindahkan ke perguruan tinggi baru ya prodinya di surveillance dulu gitu ya supaya diakui peringkat akreditasi. Saya rasa begitu Bu Dina. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Bu Dina. Selanjutnya Pak, ini dari Bapak Dendi, Politeknik Sandawar. Ini mohon maaf kalau Bapak atau Ibu ya. Ya, yang pertama, apakah dosen pinjam yang memiliki NIDN tetapi home base di PT lain, apakah bisa dimasukkan sebagai dosen pembagi rasio? Lalu yang kedua, dosen tetap ber-NIDN tetapi lulus PNS di tempat lain, apakah bisa juga diisi sebagai dosen pembagi rasio? Iya, kamu simpan ya. Masih saya mau. Ya itu Pak pertanyaannya. Ini dosen Jadi Bapak Ibu, kalau di kan? Iya ada. sebenarnya saya bilang tadi kalau dosen pembagi rasio itu bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya, itu untuk untuk mesin gitu ya, untuk Sabto melihat ngecek gitu ya. Tapi tergantung saya mau siapkan Bapak Ibu ada di situ jadi dosen tetap cirinya adalah NIDN dan NIDK. Jadi kalau di mesin misalnya di tahap 1 di IPPA tadi, dia kan tidak tahu kalau NIDN-nya di perguruan tinggi lain, dia ditugaskan di situ kan tidak tahu kan gitu ya. Jadi pasti ya bukan gitu ya, pasti bukan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan mengajukan dengan ISK, ya mesti Bapak Ibu nanti menunjukkan penugasan beliau itu di perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya mungkin kalau di
Kalau di uraian di ISK Bapak Ibu bisa menjelaskan lah gitu ya. Itu mungkin jika memang DTPS-nya itu berkurang. Tapi kalau dia tadi punya NIDN lalu tidak lagi mengajar tidak lagi ditugaskan dan tupoksinya juga sudah bukan dosen gitu ya, ya tidak bisa diakui juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kan TS NIDN dosen itu DTPS itu ditugaskan pada saat TS. Jadi kalau hanya sebelumnya, misalnya tahun sebelumnya beliau memang mengajar, lalu di TS itu dia tidak mengajar karena tupoksinya lain, ya di PNS di lain gitu ya, ya nggak bisa juga diakui sebagai dosen gitu ya. Kira-kira begitu Pak Dendi dan Oke, baik Pak. Ini sudah ada 2 orang raise hand. Ini Pak Nurus Samsi dan Pak Yanwar. Mungkin saya beri kesempatan untuk pertama yaitu Pak Nurus. Silakan Pak Nurus. silakan Pak. Masih di mute Pak. Masih mute, Suaranya Pak. Pak, masih mute Pak. Oh ya, makasih. Tadi di ruang chat sudah saya sampaikan Pak Moderator, tapi terlewat kayaknya sebelum Iya, Pak Gunawan tadi. Oke, terima kasih Pak. Ini terkait adalah tadi dengan kegunaan yang kelima ESK. Sudah perpanjangan 1 kali, kemudian selanjutnya harus ESK. Kan begitu tadi Pak ya? Nah, sebelum berakhir di tahun kelima itu wajib Pak, sudah wajib mereka. Nah ya, wajib melakukan ESK. Ya. Nah, pada saat itu kami di ekonomi ya, Lamemba sudah bekerja. Maka pengajuannya ke Ban PT kah atau ke Lamemba Pak? Untuk ESK-nya Pak. Oke. Terima Kalau kasih. ISK itu hanya berlaku untuk Ban PT, Ban PT. Nanti kalau ada perubahan dan seterusnya mungkin Ban PT akan mengumumkan karena LAM itu akan banyak Pak nanti ya. Akan bukan hanya Lamemba tapi banyak sekali. Jadi tapi prinsipnya ketika kita berdiskusi dengan Dewan Eksekutif, Ban PT tidak akan merugikan program studi gitu ya. Jadi mungkin pada saatnya akan dilakukan peralihan yang smooth lah. Tapi kalau sekarang kita bicara ISK, IPPA itu untuk Ban PT Pak, tidak dengan LAM. Sementara itu Pak Nurus. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih Moderator. Selanjutnya Pak Yanwar, silakan Pak. Silakan Pak Yanwar. Kurang terdengar Pak Yanwar suaranya Pak. Sepertinya mic-nya ini Pak. Iya. Mungkin suaranya tidak terdengar Pak. Ya, Ya, silakan Pak. bisa terdengar Pak? Nah, bisa terdengar. Ada, Pak, Silakan ada, Pak. Pak. Silakan Pak Yanwar. Karena saya menggunakan mic Pak, jadi saya cabut dulu. Silakan Pak. Oke, baik Pak Saifuddin, terima Ya, kasih atas share-nya hari ini yang sangat berharga buat kita semua. Tetapi mungkin perlu saya luruskan Pak tadi yang dari pertanyaan Budina Huriati dari STIK PGRI. Ya. Ini konteksnya bukan pada penggabungan perguruan tinggi Pak. Ya. Konteksnya bukan penggabungan dari perguruan tinggi. Kalau pergabungan yang sudah saya dengar dari kelembagaan, kebetulan kami kemarin mewakili HBP PTSI Ya. untuk Kalimantan Selatan bertemu dengan para punggawa dari kelembagaan di Banjarmasin. Nah ini konteksnya yang pertama itu adalah penggabungan yang kita kenal sering merger ini ya. Nah konteksnya kalau penggabungan memang harus ada salah satu nama baru gitu ya, nama baru dari perguruan tinggi tersebut sehingga sampai program studinya pun mendapat reward gitu ya untuk pembukaannya. Nah ini konteks yang disampaikan Budina tadi adalah konteks satu perguruan tinggi yang berubah bentuk Pak. Ya, ya. Asal mereka ini adalah sedikit, kemudian maju lagi naik ke institut. Artinya dalam perguruan tinggi yang sama, dalam naungan yayasan yang sama. Ini akan berbeda konteks saya pikir, dan saya dengar kemarin dari kelembagaan juga itu mengatakan bahwa konteksnya apabila sebuah perguruan tinggi berubah bentuk,
baik itu dari sekolah tinggi menjadi institut atau institut menjadi universitas atau sekolah tinggi menjadi universitas, maka ini akan diberikan akreditasi anugerah. Oke. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Ya, Dan ya. kemudian dari akreditasi anugerah ini, mereka nanti harus kembali 2 tahun kemudian harus mengusulkan kembali reakreditasi. Nah, begitu. Nah, Ya. untuk prodi-prodi yang ada itu berlaku apa adanya. Ya. Katakan dia BB, nah kecuali kan dengan konteks ESK dia harus melakukan ESK, ya melakukan SK. Itu. Ya, ya. Itu yang bisa saya pahami, Pak. Mohon maaf kalau Baik. ada yang tidak berkenan, yang berkenan. Baik, Pak. Hanya share saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kasih, Pak. Pak. Memang Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Memang, ini Bu. masih ada satu lagi nih Pak, raise hand ini nih dari Pak Marso STIE Bulungan Tarakan. Silakan Pak Marso. Saya informasikan dulu mungkin bagi Bapak Ibu karena chat ini kan kadang suka tidak terlihat. Jadi silakan raise hand saja Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini sesi terakhir jadi untuk kita berikan kelonggaran kepada peserta untuk bertanya langsung dengan narasumber. Terima kasih. Silakan Pak Marso. Ya, baik, terima kasih moderator. Terima kasih narasumber yang luar biasa. Saya langsung ke pertanyaan. Kami dari Setia Bulungan Tarakan sampai pada hari ini kami menyelenggarakan 2 program studi. Untuk manajemen itu sudah mendapat perpanjangan otomatis sampai 2025, itu perpanjangan pertama. Sedangkan untuk studi pembangunan, perpanjangan otomatisnya belum, tetapi akan berakhir pada April 2022 yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kami pernah mengajukan akreditasi institusi pada tahun 2016, tapi belum sempat divisitasi sampai hari ini, saya juga nggak tahu beritanya. Nah, pertanyaan saya, maaf saya belum tanya dulu nih. ISK ini kan digunakan untuk mengkonversi, jadi dari peringkat ABC menjadi baik sekali unggul. Nah, kebetulan sekarang kami mempersiapkan, karena saya juga ketinggalan berita, kalau tidak salah dulu itu 6 bulan sebelum berakhir kita harus upload gitu, kelas 1 dulu itu terakhir seperti. Nah, sekarang ini kami sedang mempersiapkan karena yang mendesak sekarang ini adalah yang pertama APT, kami jadi masih belum terakreditasi sampai sekarang APT. Kemudian yang program studi yang satunya yang habis 2022 kami juga sekarang sedang menyiapkan instrumennya yang 9 standar. Nah, pertanyaan saya untuk akreditasi institusi yang sampai hari ini belum ada peringkat, kami harus mulai dari mana? Apakah tadi karena saya pernah dengar ada yang akreditasi full, kemudian ada yang ISK, kemudian ada ISK ini bagian. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk APT, apa kami harus full atau bagaimana? Terus yang kedua, kemudian bagaimana caranya? Apa kami harus upload melalui Sabto atau bagaimana? Kalau nanti yang untuk institusi, sedangkan untuk yang program studi yang satunya yang untuk ekonomi pembangunan itu yang berakhir pada bulan April yang tahun yang akan datang, apakah kami menggunakan instrumen APT atau yang ISK ini? Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, bagi Pak Marso terutama bagi PS maupun PT yang tidak terakreditasi pada tanggal 28 Januari, Bapak Ibu harus melalui pemindahan Kopertis Bapak Ibu. Jadi mengajukannya Bapak Ibu berhubungan dengan Pak Topan gitu ya di kelembagaan di Kopertis untuk dapat rekomendasi. Nanti Pak dari Kopertis, jadi LLDikti nanti menyurati ke Dikti. Nah, dari Dikti baru menyurati ke Ban PT. Setelah itu baru Bapak boleh mengajukan akreditasi penuh 9 kriteria ke Sabto gitu ya. Kira-kira gitu Pak tahapannya. Jadi mohon Bapak berkomunikasi dengan LLDikti ya Pak ya, LLDikti. Ya, Karena siap. kalau tidak terakreditasi sekarang tidak bisa langsung ke Ban PT. Contohnya ada prodi sudah di AL
lalu dinyatakan tidak terakreditasi, maka Bapak Ibu tidak bisa otomatis mengajukan reakreditasi ke BAN-PT, tapi harus melalui pembinaan LLDikti. Jadi dari LLDikti nanti rekomendasi dari LLDikti seperti apa, lalu ke Dikti, dari Dikti baru ke BAN-PT, baru Bapak Ibu bisa mengajukan ke RSC ulang. Kalau terkait untuk Ekbank, Pak, karena habisnya 2022, Bapak punya pilihan. Apakah Bapak bisa menggunakan ISK? Akreditasinya apa, Pak, sekarang, Pak Marso, untuk Ekbank? C, Pak. C. Nah, kalau C, misalnya Bapak Ibu kan ingin meningkat gitu ya, Pak Marso ingin meningkat, maka sebaiknya kalau ingin meningkatkan peringkat, Bapak menggunakan akreditasi penuh IAPS 40. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ke baik sekali. Saya kira begitu, Pak. Jadi kalau hanya untuk mengubah dari C ke baik, Bapak Ibu menggunakan ISK saja ya. Tapi kalau Bapak ingin meningkat peringkat akreditasi menjadi baik sekali, maka Bapak Ibu mesti menggunakan akreditasi penuh. Jadi kalau dulu memang kita yang aktif, Pak, mengajukan reakreditasi. Kalau sekarang BAN-PT yang aktif. Jadi kalau Bapak Ibu di akhir tahun akreditasi ini tidak terkena IPPA, ya berarti otomatis diperpanjang. Untuk berlaku untuk ABC maupun baik sekali maupun umum. Kira-kira begitu, Pak Marso. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sangat jelas. Sama, Pak. Semua nota-nota ini Baik, mudah-mudahan jelas ya Pak Marso ya. Jelas, sangat Nanti dengan jelas. Pak Topan, Pak, urusannya Pak. Yang penting jangan dibinasakan, Pak. Ya, jangan, Pak, jangan, kan dibina. Oke, baik Pak, kita lanjut. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Stikip. Pak, untuk mengajukan konversi dari B ke baik sekali, apakah syarat doktor minimal 25%? Nah, sebenarnya mungkin terjawab tadi di tabel, tapi mungkin kurang ini loh Pak, untuk penjelasan, jelaskan kembali. Iya, Pak. Silakan Pak. Iya, Pak, itu ada di syarat perlu peringkat, Pak. Jadi ya memang kita perlu, artinya kan begini, kalau Bapak Ibu misalnya sudah perpanjangan satu periode, ini baru tahun pertama gitu ya. Jangan ISK dulu, kita menyiapkan diri bagaimana agar syarat perlu peringkat itu terpenuhi. Asumsilah misalnya kita nunggu 2 tahun lagi lah, misalnya ada teman-teman yang sudah di perguruan tinggi kita ada doktor gitu ya. Ya setelah itu terpenuhi, baru kita optimis membuat ISK. Gitu. Kira-kira begitu, Pak, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya dengan jumlah dokter ini kita bisa unggul nih, nggak harus baik sekali ya, kita ajukan dengan akreditasi penuh IAPS 40. Kira-kira begitu, Pak. Pak siapa itu, Pak? DPGRI ya? Iya, betul, Pak. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu masih setengah jam, 30 menit ke depan. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan ataupun ingin diperjelas terkait dengan ISK, karena yang ingat loh Bapak Ibu, bahwa akreditasi ini merupakan syarat bahwa pendidikan ini bermutu. Jadi silakan gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada narasumber yang luar biasa ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan, masih ada pertanyaan. Yaitu yang anugerah itu ternyata tadi yang Bu Dina ya, anugerahnya tidak bisa digunakan untuk gitu ya, untuk akreditasi. Jadi Bapak Ibu memang yang akreditasi baru itu memang harus segera mengajukan aja, Bu. Ya mungkin jangan setelah tahun kedua ya, dan menjelang tahun kedua Bapak Ibu sudah siap dengan IAPT 30 gitu ya, sehingga pada waktunya kita sudah dapat, walaupun misalnya dengan akreditasi baik, tapi baiknya itu memang penuh gitu ya, bukan anugerah tadi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ini mungkin ada satu lagi Pak. Ini mungkin nanti saya mengingatkan kepada Pak Saifuddin, mohon diizinkan untuk mengirim materi Pak. Oke, baik Pak. Di kolom chat. Lalu ada satu lagi Pak. Ini ada 2 pertanyaan, tapi saya bacakan dulu ini dari Untan.
Untuk rekognisi itu seperti apa, Pak? Nah, ini mungkin penjelasan rekognisi yang memang diakui dalam penilaian itu apa saja sih sebenarnya? Mungkin itu Pak penjelasannya kayaknya. Rekognisi apa Pak? Rekognisi dosen maksudnya? Iya, sepertinya ini rekognisi dosen Pak ini. Untuk rekognisi itu seperti apa Pak? Ini memang sepertinya ini rekognisi dosen sepertinya Pak. Oh, rekognisi dosen itu kalau Bapak Ibu baca di panduan IAPS kan ada 5 ya. Di antaranya adalah visiting lecturer, visiting scholar, lalu ada mitra bestari gitu ya. Lalu ada tenaga ahli, ada narasumber dan seterusnya. Saya rasa mohon dibaca di itu saja Pak, dibaca di panduan IAPS saja Pak. Di situ ada penjelasan. Saya kira begitu Pak. Ada 5 itu, ada 5. Jadi mungkin lengkap ya Pak ya kalau di panduan itu ada lengkap Pak ya di IAPS. Mungkin saya Bapak Ibu silakan baca untuk lebih lengkapnya rekognisi itu apa saja yang memang diakui dalam perhitungan. Ya, ini selanjutnya dari Uni SM Desi Restia. Ini mohon maaf bertanya Bapak terkait dengan DTPS. Bagaimana jika ada perbedaan persepsi? Sebentar Pak. Bagaimana jika ada perbedaan persepsi antara asesor dalam definisi DTPS yang sesuai dengan definisi yang sebenarnya? Nah, ini menurut penjelasan Bapak, karena yang dilihat kalau tadi itu kan penjelasannya cukup jelas, cuman memang antara kebijakan dengan realita mungkin ini berbeda Pak. Nah, ini seperti apa Pak? Mohon arahannya. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya setiap asesor yang akan ditugaskan, beliau-beliau itu kan melalui dalam tanda petik ya, nurturing ya, pelatihan dan seterusnya gitu ya. Dan juga para asesor itu dibekali yang tadi Pak, panduan penilaian. Yang tadi itu yang ada kuning hijau itu mereka dibekali itu. Mestinya tidak terlalu distorsi lah. Apalagi Bapak Ibu misalnya tadi, kalau Bapak Ibu misalnya ada friksi gitu ya dengan asesor, dan Bapak Ibu sebenarnya punya pegangan kuat karena tadi sudah direview kurikulumnya oleh pakar bidang ilmu program studi yang menjelaskan kalau mata kuliah ini adalah core kompetensi dan dapat diajarkan oleh dosen ini. Saya rasa kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu bisa di berita acara kan boleh menulis itu, di berita acara boleh menulis bahwa ini menurut asesor. Jadi berita acara itu tidak harus selalu sepakat, tidak sepakat pun ya dibuat berita acaranya. Kira-kira begitu Pak. Iya, ini mungkin pengalaman yang memang dialami oleh beberapa institusi seperti itu ya. Jadi Pak, memang. Tapi rasanya gitu Pak, rasanya ketika Bapak Ibu punya kurikulum lalu ada pendapat pakar yang tertulis gitu terkait misalnya tadi kompetensi mata kuliah dan seterusnya siapa yang boleh mengajar. Betul. Saya rasa karena yang datang pun kan rekan kita semua kan. Kalau ada misalnya mungkin kalau kita bersih tegang antar kita mungkin bisa kemana-mana, tapi ini ada arahan dari asosiasi, profesi, lembaga atau pakar terkait dengan siapa yang mengajar apa di kurikulum kita. Saya rasa tidak masalah. Gitu Pak. Betul, baik Bapak. Ya. Izin bertanya Pak. Iya, ini nanti sebentar Pak, nanti saya serahkan. Ini Pak Marso ada pertanyaan, reviewer jurnal apakah termasuk rekognisi dosen? Mungkin termasuk Pak, karena itu kan mitra bestari lah ya. Ya, termasuk Pak. Termasuk mitra bestari, ini sudah terjawab mungkin. Ya, tapi jurnalnya kan ada kriterianya Pak ya. Betul. Ini izin bertanya lagi, Uniba Isradi, mungkin silakan Pak Makasih Pak Taufan. Oke, silakan Pak. Pak, ini kami ada pengalaman. Kebetulan ada salah satu prodi kami itu statusnya perpanjangan, kemudian perpanjangan 1 itu lanjut ke perpanjangan 2. Nah, di perpanjangan 2 itu kami sudah dapat sertifikat sebenarnya. IPPA Pak, IPPA maksudnya? IPPA ya, sudah dapat sertifikat. Tapi dalam perjalanannya diminta untuk tahap 3. Ya, itu satu. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya sertifikat yang saya sempat dengar sih katanya sertifikatnya sementara, tapi di sertifikatnya itu tidak ada kata-kata sementara. Ya. Oke. Terus anggaplah dia sudah masuk di tahap ketiga.
di tahap ketiga itu kita sudah penuhi semua, sudah kunjungan, sudah minta bukti semua. Nah, pertanyaan saya di tahap 3 IPPA itu kan ada 50 pertanyaan ya, 50 yang harus dipenuhi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini terkait itu kan dari 50 pertanyaan, kalau saya tidak salah poinnya 1 sampai 4. Saya ulang pertanyaannya lagi, itu untuk mendapatkan nilai itu masing-masing poin itu di mana bisa kita dapatkan faktor pengalinya ya, kalau misalnya range-nya dari 1 sampai 4. Makasih banyak Pak. Saya Baik Bapak, saya jawab yang terakhir dulu. Jadi semua bobot, kriteria, dan skor itu ada di panduan penilaian Pak, versi 17 Juni 2021. Jadi Bapak mohon melihat IPPA versi 17 Juni 2001. Jadi di halaman depannya di sebelah kanan atas itu ada tulisan versi 17 Juni 2021. Di situ ada skornya Pak, di bawah semua ada cara menghitungnya. Kalau yang di awal kan hanya matriknya saja, tapi kalau yang di 17 Juni itu ada skornya, ada bobotnya. Jadi bobot tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tuh. Lalu memang kalau untuk IPPA Pak, begitu Bapak Ibu dapat IPPA tahap 2, lalu menyelesaikan DK dan LEK, lalu submit ke Sabto, dan pasti dalam proses submit itu ada revisi ya. Lalu setelah Bapak Ibu dinyatakan diterima, maka otomatis akan terbit SK baru. Yang tadi memang tidak ada sementara Pak, tetapi menurut Ban PT itu sementara. Maksudnya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan habis 3 bulan, lalu Bapak mengerjakannya 3 bulan dan diterima, maka pada waktu habis Bapak tidak kosong gitu, karena Bapak sudah punya sertifikat. Tapi menurut Ban PT itu akan diterbitkan SK baru setelah selesai. Misalnya kalau tahap 2 selesai, Bapak akan diterbitkan baru. Karena hasil penilaian tahap 2 itu kan bisa saja dalam tanda petik turun gitu ya. Turun, bisa saja tetap gitu ya. Atau memang kalau ke tahap 3, ya memang Bapak Ibu berarti dilanjut tahap 3. Nanti tahap 3 itu diputuskan, itu turun atau naik atau tetap gitu ya. Jadi memang itu berlaku seperti itu. Termasuk di IPPA itu kan ada beberapa pilihan Pak. Kalau Bapak Ibu kena IPPA tahap 2, pertama Bapak Ibu bisa perbaiki prediksi dulu. Kan mungkin Pak itu sudah menjelaskan. Kalau kita bisa melakukan PBB dalam waktu dekat 3 bulan dan kita rasa sudah baik, Bapak Ibu boleh mengajukan surat ke Ban PT untuk rerun di prodi itu. Mudah-mudahan tidak ke tahap 2. Tapi kalau ke tahap 2, Bapak Ibu bisa menggunakan DK dan LK. Dengan cara begitu disubmit, itu pasti dapat sertifikat perpanjangan dalam tanda petik. Walaupun tidak ada tulisan sementara, tapi memang itu akan digantikan kalau dengan nilai yang hasil baru. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau ada tahap 1, 2, 3, tahap 3, Bapak Ibu mengajukan dengan akreditasi penuh, gitu ya, akreditasi penuh. Misalnya Bapak dapat IPPA, Bapak mengajukan akreditasi penuh. Setelah diterima, ya Bapak diperpanjang dalam tanda petik yang sementara sambil menunggu akreditasi itu gitu ya. Nanti hasilnya dengan peringkat yang baru ya PS. Kira-kira begitu Pak Isradi. Izin Pak Saifuddin sebentar lagi sedikit ya. Jadi di tahap 1 itu kan perpanjangan otomatis. Nah setelah 3 bulan ternyata kami tidak mampu penuhi. Di Sabto kita diminta masuk tahap 2. Kami isi DK dan LEK. Dikirim, dinyatakan oke. Oke, dinyatakan oke, kemudian dikeluarkan sertifikat. Di sertifikat juga sudah ada nilai, misalnya anggaplah nilainya B. Oke, jadi kami itu setelah itu, kami anggap sudah tidak ada lagi, sudah anggap selesai. Enggak, Pak, enggak, belum, masih terus, diproses kita terus. Diminta ke tahap ketiga, oke gitu. Oh, jadi gitu Pak ya. Nah, pertanyaan juga, apakah di akreditasi B itu yang sebelumnya itu sudah ada nilai, anggaplah misalnya 361, anggaplah begitu ya. Nah, apakah itu ada kemungkinan turun di tahap ketiga ya, atau gimana? Atau misalnya gimana? Ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan turun. Ada kemungkinan turun. Tapi sebaiknya memang Bapak Ibu mesti menyiapkan diri dengan baik gitu ya. Mungkin pada saat kita membuat DK dan LEK kurang cermat atau tidak jelas lah yang membacanya. Jadi pada saat visit mungkin kita menyiapkan diri dengan baik bahwa bukti-bukti kita tidak turun sebenarnya. Jadi sebenarnya kan ketika Bapak Ibu dapat IPPA kan itu ada penjelasannya tuh. Tahap 1 apa? Tahap 2 tahap 1 itu kan ada 2 bagian. Syarat perpanjangan sama skor di bawah yang 10 poin, Pak. Bapak Ibu kan bisa
dapat tahap 2 itu karena skornya kurang, atau dapat tahap 2 itu skornya terpenuhi namun syarat perpanjangannya tidak terpenuhi, gitu ya. Kan gitu ya. Itu kan bisa. Jadi ketika Bapak Ibu ke tahap berikutnya itu jadi pegangan mana yang kira-kira kita kinerjanya menurun. Mungkin itu Pak Zena ya. Di hasil terakhir itu kami terima berita acara. Di Ya. catatan itu tidak ada hal yang misalnya kayaknya semua aman lah dari standar Ya. 9 kriteria itu. Betul. Nah ini yang pertanyaan saya, karena setahu saya kan Ban PT akan berakhir masa pengurusan ya. Ya. Nah itu berapa lama setelah tahap 3 itu biasanya keluar sertifikat Pak, atau misalnya informasi terkait kelulusan dengan tidak? Biasanya secepatnya Pak biasanya. Oke, siap. Dewan Eksekutif itu plenonya biasanya di Selasa ya. Selasa. Biasanya Bapak Ibu perhatikan tuh Selasa sore atau Rabu itu biasanya. Kira-kira begitu Pak. Siap Bapak, makasih banyak Pak Saifuddin dan Pak Topan. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak dari Ibu Sansi. Nah, mungkin mohon maaf kalau saya salah sebut. Dari STIE Bulungan Tarakan. Izin bertanya. Jika ada DTTPS yang mengajar mata kuliah kompetensi di program studi tetapi belum mempunyai NIDK atau NIDN, bisakah dimasukkan dalam tabel dosen? Nah, ini sepertinya Tidak bisa, sudah terjawab. Pak. Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Ya, ini tidak bisa ya Bu ya. Jadi yang dimasukkan dosen itu ketika sudah memiliki nomor Bu. Oh itu NIDN, NIDK, gitu ya, memiliki nomor induk. Ini selanjutnya dari Bapak Majaelani Uniska. Oh ini mungkin saran Pak. Apakah boleh usul akreditasi institusi perguruan tinggi yang baru diajukan meskipun ada beberapa prodi yang belum terakreditasi? Apakah harus seluruh prodi terakreditasi dahulu baru akreditasi institusi? Nah, ini silakan Pak. Saya rasa tidak ada syarat itu ya. Kalau saya lihat, tapi Bapak Ibu mesti berhitung apakah memenuhi syarat kan di salah satu syaratnya itu kan akreditasi program studi Pak. Nah Bapak Ibu mesti perhatikan kalau di APT, kalau dia prodi baru belum 2 tahun itu tidak jadi pengurang. Tapi kalau Bapak Ibu ada prodi baru sudah melebihi 2 tahun sejak menerima mahasiswa itu jadi minus skornya, jadi pengurang. Ya, Bapak Ibu perhatikan itu saja. Saya rasa itu Pak sarannya Pak. Ya. Jadi memperhatikan dulu ya Pak ya. Ya, perhatikan itu, dulu. ya. Perhatikan Itu dulu. kenapa tidak terakreditasi gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini Pak, ini permintaan Pak. Ini minta filenya lagi Pak, katanya, file materi. Saya sudah share barusan Pak di apa? Sudah di-share Bapak Ibu, ya. Sudah di-share ulang. Itu tuh ada tuh di 226. Iya. Jadi 0226. Sudah di-share ulang. Jadi mungkin silakan dicek kembali ya. Ya, bisa jadi, di-share kembali Pak, nggak lihat ini di sebelah mana ya. Mungkin bisa di-share kembali Pak Saifuddin jika tidak keberatan. Ya, boleh Pak. Mungkin sudah tertutup ke atas. Atau tadi nutup ya ininya ya. Iya, betul Pak. Oke. Disconnect. Atau nanti hubungi dengan panitia aja, nanti panitia yang beri WA Pak. Boleh Pak. Ya, Pak, nanti Pak. memang itu nanti bisa hubungi panitia atau mungkin nanti panitia bisa memasukkan filenya di link LLDikti di laman LLDikti wilayah 11. Jadi silakan Bapak download di laman web LLDikti wilayah 11 Kalimantan.